Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sukses selalu. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran fikih, di mana fikih ini Bapak masih membahas tentang jual beli. Tetapi Bapak akan menjelaskan tentang syarat jual beli. Syarat, apa itu syarat? Syarat adalah suatu hal yang harus ada sebelum peristiwa jual beli terjadi. Jadi syarat itu ketika melakukan jual beli harus ada syarat. Nah, syarat ini berbeda dengan rukun. Kalau rukun ialah saat dilakukan kegiatan jual beli terjadi. Ketika kita jual beli itu termasuk rukun. Tetapi syaratnya itu sebelum jual beli itu dilakukan. Apa itu syaratnya? Yang pertama, baligh. Ya. Harus baligh. Si penjual maupun pembeli harus baligh, cukup umur, ya. Yaitu baik penjual dan pembeli keduanya harus dewasa. Dengan demikian anak yang belum dewasa tidak sah melakukan jual beli. Kenapa tidak sah? Khawatir nanti terjadi kerugian di sebelah pihak. Dikarenakan belum paham atau belum mengerti tentang kembalian, tentang uang kembalian atau uangnya pas atau kurang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Baligh. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat. Jelas harus berakal sehat ya. Kalau orang yang sakit, mohon maaf, sakit jiwa, itu tidak sah melakukan jual beli. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa, nanti bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Artinya di sini ayat di sini menerangkan harus cukup umur. Mohon maaf, harus berakal sehat ya. Tidak boleh akalnya tidak sehat. Jiwanya sehat, akalnya pun sehat. Ya. Selanjutnya yang ketiga ialah tidak pemboros, pemboros. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya, di dalam surah Al-Isra ayat 27 dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama belajar untuk tidak boros, ya. Karena ini termasuk syarat jual beli. Kalau kita ingin membeli sesuatu, harus tahu mana yang diperlukan, mana yang tidak. Ya, jadi kalau yang tidak diperlukan tidak usah dibeli, ya, karena itu termasuk pemborosan. Orang yang boros ialah temannya syaitan. Dan yang keempat ialah suka sama suka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal bai'u an taradin.
Sesungguhnya jual beli itu sah apabila terjadi suka sama suka. Si pembeli suka dengan barang dan si penjual suka dengan harga. Terjadilah suka sama suka. Nah, itu 4 syarat sah penjual dan pembeli. Setelah syarat itu terpenuhi, baru terjadilah rukun jual beli. Nah, syarat sah barang yang diperjualbelikan. Nah, ini syarat yang boleh dijual, barang yang boleh dijual dan dibeli. Yang pertama, barang itu suci. Ya, yang pertama barang itu suci. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, arak, bangkai, babi dan berhala patung. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya. Jadi barangnya harus suci. Minuman yang beralkohol, khamr contohnya, whisky, brandy ya. Bir itu diharamkan. Kenapa? Karena barang itu tidak suci ya, dilarang dijual beli ya. Sebetulnya menurut pandangan ajaran agama Islam. Bangkai, jual beli bangkai nggak boleh. Babi ya untuk umat Islam ya nggak boleh. Kenapa? Karena jelas haram dan sebagainya. Dan yang kedua ada barang itu bermanfaat ya. Barangnya harus bermanfaat seperti tadi yang telah dijelaskan. Kalau tidak ada manfaatnya tidak usah dibeli ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya barang dapat diserahkan dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Ya, barangnya artinya barang itu bisa bisa dijual beli ya. Barangnya sesuai sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. La tashtarus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air, karena sungguhnya hal itu adalah gharar. Jadi kalau barang yang belum jelas nggak usah dibeli. Ya, di sini hadis Nabi menjelaskan tentang ikan. Kalau kita membeli ikan harus jelas ikannya terlihat, ditimbang, lalu dibayar, ya. Itu bisa diserah terimakan. Barangnya terlihat, ya, oleh mata kita, oleh si pembeli maupun si penjual. Nah, di sini disebutkan gharar. Apa itu gharar? Gharar itu barang yang belum diketahui oleh penjual dan pembeli, atau barang yang belum diserah terimakan. Artinya barangnya itu masih samar-samar, ada atau tidak, ya, kisah ukurannya besar atau kecil, nah, itu belum jelas. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus terlihat. Barang itu selanjutnya barang itu milik sendiri, ya. Barangnya milik sendiri, artinya si penjual itu barangnya punya dia, atau orang yang menitipkan kepada si penjual. Ya, lalu didagangkan dan dibeli. Nah, itu ya. Jadi harus jelas barangnya milik punya siapa ini barang. Nggak boleh asal beli ya, harus jelas. Khawatir nanti ada kerugian yang kita tidak ketahui. Selanjutnya barang itu dapat diketahui kedua belah pihak. Ya. Yang tadi ukurannya, timbangannya harus terlihat. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam am bai'il hasati wa am bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli lempar-melempar, mengundi dan jual beli gharar. Nah, itu tadi yang telah dijelaskan tadi. Gharar itu barang yang belum diketahui oleh si penjual maupun si pembeli, atau barangnya masih samar ya, belum jelas. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi apa syaratnya? Itu barang itu suci, barang yang syarat yang boleh jual beli, barang itu suci, barangnya bermanfaat, barang yang milik sendiri, barang yang dapat diserahkan dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli,
barangnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, selanjutnya ada ijab dan qabul. Sebagaimana telah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya, ya, itu ada ijab dan qabul, artinya si penjual rela barangnya untuk dibeli oleh orang lain dan si pembeli harus merelakan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Ya, itu ijab dan qabul. Serah terima. Selanjutnya jual beli yang dilarang. Nah, ini jual beli yang dilarang. Kalau tadi yang sah, syaratnya sah, yang boleh dijual beli. Dan kalau sekarang itu jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang agama adalah jual beli yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukunnya. Telah dijelaskan tadi syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana. Ya. Contoh jual beli yang dilarang. Ini contoh jual beli yang dilarang. Yang pertama dilarang karena zatnya. Ya. Zatnya itu najis atau haram. Sama saja, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dijual beli. Seperti apa tadi contohnya minuman miras, ya, minuman keras, bangkai, babi, ya, itu yang dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka dia mengharamkan juga harganya. Jadi kalau barangnya itu haram, jelas harganya pun haram. Haramnya kenapa? Nggak boleh dibeli. Selanjutnya B, memperdagangkan air susu atau ASI. Ya, kenapa diharamkan, dilarang oleh agama Islam? Jelas karena ASI itu air susu ibu, khawatir kalau misalnya dijual beli terjadi saudara persesusuan. Di mana kata Rasulullah saudara persesusuan itu haram untuk dinikahkan. Khawatir nanti kalau misalnya ada ibu-ibu beli ASI, air susu ibu dibeli misalnya di supermarket, lalu diberikan kepada anaknya. Begitu anaknya dewasa, sudah cukup umur menikah, misalnya anaknya laki-laki bertemu dengan seorang perempuan lalu menikah, dan ternyata setelah diteliti calonnya itu saudara sepersusuan, artinya satu air susu, ya, satu air susu ibu, dikarenakan si ibunya laki-laki tadi membeli ke supermarket dengan membeli ASI, ya, air susu ibu, maka itu diharamkan. Sebab nanti jangka panjangnya itu berbahaya. Karena tidak jelas, karena ketidakjelasan air susu ibu itu milik siapa kalau dijual, ya. Jadi nggak tahu, tidak ada yang mengakui biasanya, dan itu diharamkan. Juga organ tubuh manusia, nah ini nggak boleh. Misalnya ada teman kalian menjual telinga, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena diharamkan oleh ajaran agama Islam. Atau menjual mata, menjual tangan, mungkin jual jari kelingking mungkin, nah itu nggak boleh. Diharamkan oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya, dapat menimbulkan kemadorotan atau membahayakan. Barang yang dibeli yang dilarang oleh ajaran agama Islam, misalnya menimbulkan kemadorotan, membahayakan. Jelas itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dijual belikan. Misalnya jual hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam, apa? Tadi minuman keras, darah misalnya, itu yang nggak boleh, ya. Misalnya kalian membeli darah, tiba-tiba keracunan, darahnya itu mengandung racun, dan darah memang diharamkan, apalagi sampai diminum, dan itu memang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya dilarang karena samar-samar, yang tadi, ya. Kenapa? Karena tidak jelas barangnya.
Sesuatu yang samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, itu yang diharamkan ya. Terus karena jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Nah, ini yang nggak boleh. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, atau ada unsur-unsur yang merugikan oleh salah satu belah pihak, ya. Nah, itu dilarang oleh ajaran agama Islam. Contohnya saya mau membeli rumah, tapi syaratnya rumah dan isi-isinya semuanya harus punya saya di luar harga jual beli. Nah, itu nggak boleh. Di luar harga jual beli rumah tersebut ya. Jadi barang-barangnya itu beda lagi. Kalau misalnya bersyarat itu nggak boleh, diharamkan. Yang selanjutnya dilarang karena mengandung unsur penipuan atau kecurangan atau karena merugikan pihak lain. Nah, itu nggak boleh. Jelas ya. Hal-hal yang merugikan orang lain dengan diadakan jual beli itu diharamkan oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya, jual beli induk binatang tanpa anaknya atau sebaliknya. Jadi misalnya ada yang menjual domba, ya, kambing. Nah, di sini ada larangan ini karena memisahkan anak dan induknya. Jual beli induk binatang tanpa anaknya atau sebaliknya. Jual beli ini karena memisahkan anak dan induknya. Sedangkan hidup anaknya masih tergantung kepada induknya, pada ibunya. Misalnya dijual tuh induknya ya, ibunya dijual. Kambing ini ibunya dijual. Tinggal ada anaknya. Anaknya masih membutuhkan induknya ya. Dan itu dilarang oleh ajaran agama Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah, itu nanti dibalas oleh Allah. Ya. Apa yang kita perbuat di dunia pasti akan Allah balas nanti kelak di akhirat. Makanya nggak boleh menjual binatang ketika binatang itu masih punya anak yang masih belum cukup umur untuk dijual, lalu dijual dipisahkan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ada lagi hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madhamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual belikan anak ternak dalam kandungan induknya. Ya, melarang menjual belikan anak ternak dalam kandungan induknya. Kenapa? Karena belum jelas apakah nanti begitu dilahirkan anak kambing, misalnya induk kambing mengandung, terus dibeli, saya mau membeli anak dari kambing tersebut, bukan kambingnya yang sedang isi, tapi anak yang mau dibeli. Nah, itu yang nggak boleh. Khawatir nanti terjadi kerugian di salah satu belah pihak ya. Misalnya begitu dilahirkan anaknya, anak kambing tersebut mati, itu sudah dibayar, dan itu nggak boleh oleh ajaran agama Islam. Oke, sekian dari Bapak pembelajaran fikih. Dibaca-baca lagi bukunya. Tetap semangat, tetap disiplin waktu, ya. Dan ingat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan hafalannya dijaga, serta bacaan Al-Qur'annya dilancarkan lagi. Oke, jaga kesehatan kita semua.
Mudah-mudahan kita semua disertai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.